Apakah keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang meninggalkan maksiat? Tentu ini keutamaan yang besar. Bapak, orang yang meninggalkan maksiat, pertama Allah akan ampuni dosa-dosa kecilnya. Allah berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Jika kamu meninggalkan dosa-dosa besar, maka kami akan hapuskan dosa-dosa kecil kalian. Ya. Yang kedua, orang yang meninggalkan maksiat itu berderajat-derajat. Apabila di hadapannya maksiat, syahwatnya menginginkan begitu kuat dan tidak ada orang melihatnya, lalu dia tinggalkan, maka ini pahalanya sangat besar sekali. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, di hadapannya seorang wanita cantik jelita, ya, bahkan seorang bangsawan, di sebuah kamar yang tidak ada siapapun melihatnya. Ternyata wanita ini menawarkan ya tubuhnya kepada Nabi Yusuf. Lalu kemudian Nabi Yusuf takut kepada Allah, dia tinggalkan itu. Maka ini pahalanya besar sekali, Pak. Makanya Rasul bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang akan Allah berikan naungan pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa diantaranya? Rajulun da'atum ra'atun dzatu jamalin wa mansab. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh wanita yang cantik dan punya kedudukan. Bayangkan, cantik, punya kedudukan lagi. Faqal, tapi orang ini berkata, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Di saat ya kekuatan untuk berzina di sini sangat kuat sekali. Diajak wanita cantik jelita, punya kedudukan lagi, subhanallah. Ya. Ternyata dia tinggalkan, dia takut kepada Allah. Maka disitulah pahalanya luar biasa. Pahalanya apa? Besar sekali. Demikian pula disebutkan dalam hadis, ya, bahwa ada 3 orang berjalan, lalu mereka pun menginap di sebuah gua. Lalu jatuhlah batu dari gunung menutup pintu gua. Lalu kemudian 3 orang ini berkata, sesungguhnya tidak ada yang menyelamatkan kalian kecuali kita berdoa kepada Allah melalui amalan soleh kita. Yang satu berdoa dengan baktinya kepada orang tua. Yang satu berdoa, dia berkata, ya Allah, saya dahulu punya sepupu anak paman saya, dan dia wanita yang cantik rupawan, dan dia wanita yang paling aku cintai di dunia ini. Suatu ketika dia datang ke rumahku karena dia ditimpa pacaklik kekurangan harta. Lalu aku berkata kepada dia, aku mau berikan harta kepada kamu, tapi dengan syarat kamu berikan tubuhmu kepadaku. Lalu dia pun setuju. Ketika aku telah mampu untuk mensetubuhinya, dia berkata, bertakwalah kamu kepada Allah. Jangan kamu buka botol itu kecuali dengan haknya. Maka aku pun takut kepada Allah. Aku tinggalkan wanita itu dan aku biarkan uang itu diambil oleh dia. Ya Allah, jika aku dahulu melakukan itu karena Engkau, tolong bukakan. Maka kemudian batu itu bergerak. Maka ini besar sekali, Pak. Ya, orang yang meninggalkan maksiat dalam keadaan dia mampu melakukannya, ya, kuat syahwatnya, tapi dia tinggalkan. Loh, subhanallah, besar sekali pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, luar biasa. Dan ini jarang orang mampu, Pak. Ya, makanya terkadang ada orang kalau di depan orang meninggalkan maksiat, tapi ketika sendirian, wah, berat sekali di situ. Al-Imam Abu Daud dalam sunannya meriwayatkan, kata Rasulullah, ya'ti ya rajulun, ya, nanti pada hari kiamat akan ada seorang laki-laki yang datang membawa pahala amthal jibal Tuhamah, sebesar-besar gunung Tuhamah. Apa yang terjadi? Tiba-tiba Allah hancurkan pahalanya itu.
Para sahabat berkata, siapa dia wahai Rasulullah? Merugi sekali orang itu. Kata Rasulullah, ya, qaumun, mereka suatu kaum, ya'khuduna minal laili kama ta'khudun, yang mengambil malam sebagaimana kalian mengambil malam. Walakinnahum idza khalau bimaharimillah intahakuha. Akan tetapi mereka apabila bersendirian dengan keharaman Allah, mereka berani melanggarnya. Kalau di depan orang kelihatan soleh, tapi ketika dia sendirian, dia tidak ada takut kepada Allah. Dia berani melanggar perintah Allah. Ini Pak yang sulit. Makanya ini, ya, subhanallah, ujian sesungguhnya itu di situ. Kata para ulama, hakikat ujian itu di saat ketika kita mampu melakukan maksiat, syahwat kita kuat, dan kemudian tidak ada orang yang melihat, kemudian kita tinggalkan, berarti kita sudah lulus ujian. Itu menunjukkan akan ketakwaan hati kita. Ya, ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Nah ini, ya, subhanallah.